siang teman-teman semua. Siang, Pak. Siang, Mas. Siang. Siang, Mas. Siang, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di kuliah online pada siang hari ini. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di poster bahwa pada siang hari ini kita akan menyelenggarakan kuliah online dengan narasumber 2 orang tamu dari Detik. Yang pertama Mbak Elsa. Halo, sudah on Elsa? Mana Elsa? Halo, sudah. Oke. Terus yang kedua ada Mbak Meli. Mana Mbak Meli? Oke, ya. Beliau berdua akan sharing, berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan tentang bagaimana proses atau manajemen atau juga bagaimana pekerjaan teman-teman di Detik.com yang mengelola media online, baik itu dari aspek konten dan juga sosial medianya. Jadi Mbak Elsa ini adalah alumni FISIP Komunikasi angkatan 2005. Nanti beliau akan cerita bagaimana dulu kuliah dapat apa, kemudian setelah di Detik seperti apa gitu ya. Mungkin nanti akan relate dengan kalian. Kalian belajar kayak gini ada manfaatnya nggak sih? Kayak gitu. Terus yang kedua ada Mbak Meli. Beliau akan bercerita tentang bagaimana manajemen atau pengelolaan media sosial di Detik.com. Baik, kita langsung saja. Ini ke Mbak Meli dulu atau ke Elsa? Monggo, Mas. Yang Ke Elsa dulu aja ya. Oke. Ya, silakan. Ini sudah aktif. Baik, silakan Elsa. Oke. Kalau berbicara soal apakah ada manfaatnya atau enggak kuliah dengan dunia pekerjaan, kalau saya sih jujur ngerasa sangat bermanfaat. Akan terlihat sekali perbedaan kamu yang dari jurusan komunikasi, apalagi khususnya jurnalis ya, jurnalisme gitu, jurnalistik, dengan kawan-kawan mungkin yang memang punya basic bisa lah ya nulis atau bisa meliput dengan baik, tapi tetap ilmunya akan berbeda gitu. Dari segi penulisan, dari mulai ketika kita ketemu narsum, kita kan pasti akan paham bagaimana sih kode etik atau cara-cara kita untuk meliput itu seperti apa, itu pasti kan beda yang diajarin secara di bangku kuliah sama otodidak itu akan beda. Itu jelas banget sih. Aku sih ngerasa kayak gitu. Apalagi dari segi konten itu pasti penulisan segala macam itu nggak akan butuh waktu lama lah untuk menyesuaikan di tempat kerjaan kita kalau emang kita udah mengerti dasar dan basicnya gitu, Mas. Jadi ketika setelah lulus dan ini langsung masuk Detik atau sempat ke tempat yang lain? Aku kan jadi sebelumnya waktu masih kuliah di kampus di Atma ya, dulu aku udah di Detik Jogja, cuman aku dulu content writer, belum jadi jurnalis. Bedanya? Dulu kan ada kayak konten, lagi maraknya konten provider yang apa sih namanya? Oh, yang SMS blast itu ya? SMS, ya, yang SMS kayak gitu. Nah, kita yang bikin beritanya kayak gitu dari ada di Jogja sih rata-rata waktu itu konten writernya yang dari Detik. Cuman kan terus marak dulu tuh konten provider yang di kasusnya banyak banget lah, akhirnya mulai menurun gitu. Terus aku akhirnya resign, begitu resign, aku nyelesain skripsi kan, karena waktu itu ketunda karena kerja. Selesai skripsi, aku ke Jakarta. Aku dulu kebetulan minorku advertising. Aku mau coba lah, mau challenge diri aku kan, aku mau kerja di dunia advertising, aku sempat di Dwi Sapta. Tapi cuman sebulan aja nggak tahan karena kayak emang dunianya emang aku suka nulis kan. Akhirnya terus ditawarin lagi, mau nggak di Detik tapi yang di Jakarta, karena waktu itu kalau nggak salah lagi rame pilpres kan, pilek-pilpres 2014. Kita lagi butuh banyak orang nih. Ya udah, akhirnya yaudah deh aku gabung lagi dan di Jakarta, mulai dari situ. Gitu. Nah, ketika lulus kemudian sempat di biro iklan, lalu kemudian masuk di Detik, penyelesaiannya seperti apa?
lumayan ini ya, lumayan jomplang lah ya dibandingin hidup kita di Jogja lah kan. Di Jogja kan agak santai, agak enak. Kalau di Jakarta kan pertama dari lalu lintasnya aja udah beda. Terus ketika kita di lapangan itu kan jadi bisa dari sini loncat ke sini, habis itu loncat ke sana lagi. Dan cepet banget lah pergerakannya, sangat-sangat jomplang kalau dibandingin dari kehidupan di Jogja sebelumnya gitu. Nah, ritme kerja seorang reporter, jurnalis Detik.com itu seperti apa sih? Ini dia, kalau mau jadi buat teman-teman semua ya, kalau mau jadi jurnalis online ya khususnya, itu harus siap mental lah pokoknya, ya Mbak Mel ya. Harus nggak boleh ngeluh, nggak boleh. Pertama selain harus siap fisik, juga persiapan mental paling utama deh. Kalau fisik, aku bisa bilang ya di bawahnya mental lah, karena selain tuntutan di kantor sangat cepat, tekanannya lumayan besar, belum lagi kita ketemu di lapangan orang-orangnya, terus narsum kan nggak semuanya enak kayak gitu. Dan itu benar-benar deh aku bilang, kalau di Detik sih biasanya kalau ada anak baru, kita ada kayak suatu apa sih namanya ya, diagram gitulah bahasanya gitu, kuat berapa sehari, nggak kuat nggak gitu, ntar nggak kuat resign, 3 hari oke, resign, seminggu resign, sebulan, tapi kalau udah ngelewatin 3 bulan biasanya udah, oh berarti dia bisa nyesuaiin gitu. Biasanya nggak akan kaget kalau misalkan baru sehari mereka resign gitu, kita nggak akan kaget gitu, karena ya gitulah tekanannya lumayan. Oke, sebagai seorang jurnalis online, apa hal-hal mendasar yang harus dimiliki atau ditanamkan? Mungkin dari kantor sebenarnya apa sih basic prinsip yang mungkin membedakan dengan karakter media lain atau jurnalis lain gitu? Kalau online itu kita pasti mempertahankan kecepatan, pasti. Tapi kalau di Detik itu sebisa mungkin walaupun harus cepat, tapi kita antara cepat dan akurat itu harus sama. Jadi jangan sampai kita pengennya cepat tapi salah. Walaupun mungkin ya tanpa apa ya, mungkin dulu ada ya 1-2 gitu yang mungkin pernah kita juga miss. Dan itu juga pasti penyelesaiannya akan sangat panjang lah kalau kayak begitu. Cuman kalau di Detik sih diterapkan. Makanya kenapa aku bilang tekanannya sangat besar gitu, karena memang itu harus antara cepat dan akurat, nggak boleh bobol, tapi jangan sampai kita cepat tapi nggak akurat, gitu. Nah, kalau bicara kecepatan itu seberapa cepat sih? Misalnya sebuah event itu disebut cepat ketika jeda jaraknya berapa gitu? 30 menit? Kalau jadi gini, kecepatan itu biasanya kita ngelihat isu. Kayak dulu tuh pernah ya, aku kan pernah liputan di DPR. Aku kan dari pertahanan terus dipindah ke diminta politik kan, terus di DPR. Kalau nggak salah dulu Kapolri, itu dulu yang ngumumin ketua DPR-nya. Itu ya betul Kapolrinya, aduh saya lupa ya, Pak Tito apa kalau nggak salah. Itu jadi kita sambil dengerin Bapak itu ngomong, kita sambil bikin berita. Oh. Jadi ketua DPR kita masuk, ngetik langsung. Ya, jadi ya, tapi kita juga tetap harus ngerekam ya. Kadang-kadang ya bantu-bantuan sama temen gitu kan, ada yang ngerekam, ada yang ngetik kayak gitu. Bahasanya kalau kita ada yang tikpad, ketik cepat ya bahasanya itu. Biasanya selain transkrip kita ketik cepat juga sambil kayak gitu. Tapi kalau aku sama ya teman di kantor ya, kita nyiasatinnya ya udahlah karena itu isu sangat penting sekali. Kita bikin, jadi sambil dia ngomong kita udah bikin, sebelumnya kita bikin template gitu ya, kadang-kadang. Jadi kita 4 paragraf gitu aja, kalau emang itu isunya udah emang sangat krusial nggak apa-apa. Yang penting kita bisa cepat dan akurat, kan paling dia ngomong ya benar, dari apa misalnya presiden sudah mengirimkan surat dan menunjuk misalkan
Jenderal Tito Karnavian waktu itu pada saat itu. Udah tinggal kayak gitu, langsung send, berita langsung naik kayak gitu. Yang penting kita aman rekaman. Jadi sambil bikin berita, sambil masih doorstop lah istilahnya, sambil masih wawancara. Kayak begitu. Terus ini katanya dengan updating. Kalau tadi misalnya 4 paragraf naik, kemudian kapan harus update lagi? Nah, kalau di 4 paragraf naik itu karena itu sifatnya peristiwa, biasanya sih nggak diupdate lagi. Biasanya gitu. Ya udah 4 paragraf aja karena itu berita awalan, tapi begitu nanti berita-berita kan nanti kan isunya mengalir lagi, entah dari komisi 1 ngomong, dari mana ngomong gitu banyak. Nah, itu baru nanti akan ditambah-tambahin background lagi, ditambah lebih banyak lagi lah varian beritanya kayak gitu. Kalau peristiwa atau isu yang sangat-sangat cepat, apa sih harus cepat naik gitulah ibaratnya. Kalau peristiwa juga kayak gitu, kebakaran kayak gitu harus cepat gitu, misalkan 4 paragraf naik nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu sifatnya nggak yang harus cepat atau bukan isu yang sangat seksi, nggak harus yang secepat itu juga, cuman ya jangan lama-lama juga lah kayak gitu. Apalagi kalau kayak berita yang in-depth atau berita kita ada bahasanya round up gitu ya, itu kan biasanya kita siapin untuk malam buat pagi gitu. Itu jadi kayak sambungan-sambungan dari berita-berita sehari itu, isu itu yang lagi ramai, kita rangkum jadi satu, kita nyebutnya namanya round up, kayak gitu. Nah, kalau gitu apa saja jenis berita yang diproduksi oleh teman-teman Detik? Tadi ada yang, berarti yang ngejar aktual betul, tapi ada juga yang bisa in-depth. Santai gitu ya. Ada beberapa memang hard news banget, ada juga yang sifatnya soft news, pasti ada lah ya. Yang sifatnya feature gitu juga ada gitu kan. Cuman kalau untuk yang sifatnya feature, kalau dulu tuh kita pernah punya program namanya Wong Cilik, tapi sekarang udah nggak ada lagi sih. Lebih feature-nya sih sekarang udah bebas aja lah. Apa sih kayak yang penting masih kanalnya kita, kalau aku kan di Detik News ya. Jadi desnya yang nyesuaiin aja, ketika Detik News kan berarti kan yang nasional, yang peristiwa hukum politik itu masuknya di Detik News gitu. Nanti ada lagi kayak Detik Finance, itu beda kanal lagi, dia seputar ekonomi gitu kan. Ada juga yang macam-macam, ada Detik Inet tentang tekno, terus sport beda lagi gitu. Jadi emang kanalnya sendiri-sendiri sih kalau kayak gitu. Oke. Nah, ini terkait dengan output atau juga mungkin katanya juga dengan cara kerja. Kalau selama ini teman-teman menganggap bahwa ketika bekerja di online itu kita harus multitasking. Nah, seberapa multitasking sih sebagai reporter Detik? Apakah? Nah itu gimana? Kayak yang aku ceritain tadi, itu kan multitasking antara kita ngerekam, ngetik berita, sama ini ya. Ya, sambil dengar, sambil ngetik berita, terus sambil kadang-kadang nanya juga kan. Oh, misalkan ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum ditanyain sama teman dari reporter lain, kita yang nanyain kayak gitu kan. Banyak juga, terus belum lagi kalau di telepon kantor sambil ini apa jangan lupa nanya-nanya gitu. Oh iya gitu, itu tambah multitasking lagi. Terus kadang-kadang juga sekarang pindah sambil kita telepon, sambil masih nyetir motor dulu ya, aku masih nyetir di lapangan kayak begitu. Kemana belum, nanti dimarahin gitu. Jadi macam-macam lah, emang harus multitasking banget. Terus juga kalau di kita kan ada video ya 20 detik. Kalau memang di kawan reporter dari 20 detik kita nggak ada, ya kita diwajibkan untuk ngambil video. Nah, itu juga kita diajak, walaupun sih cuma sedikit ya, kalau kayak kita kan lebih banyak nulis, jadi paling nggak cuma udah dikasih tahu nanti landscape, ngambilnya berapa detik, nanti yang ngatur dari 20 detiknya, cuma setidaknya kita dasarnya udah dikasih tahu kayak begitu. Kayak gitu juga kalau foto ya, namanya online dengan HP ya, kita ya seadanya aja kalau foto, cuman sebisa mungkin sih ada beberapa kawan yang dia bagus juga sih walaupun pakai HP gitu ya, emang karena dia basicnya bisa fotografi kayak begitu. Tapi tetap misalnya saya sebagai reporter tulis, apakah juga wajib harus langsung otomatis ngambil foto, ngambil video, atau pas penugasan saja? Atau sesuai pesanan? Foto sih, kalau foto wajib ya, kalau sifatnya peristiwa. Kalau
misalkan kita peristiwa nggak ada foto kan juga akan repot kan. Pokoknya yang paling penting sih foto memang, atau foto narasumbernya misalkan yang memang dia jarang ada di berita kita gitu kan, itu foto wajib. Terus kalau video sih ada saatnya dulu yang memang wajib banget, cuman kalau sekarang sih karena sudah lebih banyak reporter 20 detik ya, jadi kadang-kadang kita udah tandeman gitu, jadi ketika kita ngelihat oh udah ada reporter 20 detik ya udah kita nggak usah ngambil video gitu. Berarti sudah ada pembagian khusus ya ini? Ya, karena memang beda kanal kan. Kita sifatnya membantu kalau untuk video ini, kalau anak news gitu, Detik News, kita sifatnya membantu kalau karena mereka nggak sebanyak kita reporternya. Jadi kadang-kadang kalau mereka nggak ada ya kita harus bantu untuk ngasih output video itu ke mereka gitu. Dan kalau dari sisi proses redaksional itu tahapannya seperti apa? Begini, kadang kala ada yang sifatnya ya kita pertama bikin berita, biasanya kan wawancara, kalau emang itu cepat-cepat kan ya tadi seperti yang aku bilang cepat-cepat bikin berita, tapi kalau memang sifatnya enggak cepat-cepat biasanya kita transkrip setelah wawancara, setelah transkrip baru nanti kita akan pilih angle-angle-nya. Malah sebisa mungkin ketika wawancara itu kita udah tahu oh ini angle yang menarik, oh ini angle yang menarik, berarti kita udah bisa transkrip yang ini dulu deh yang diprioritasin karena misalkan itu isunya lebih menarik gitu kan, kita bikin berita itu dulu. Ada juga yang nanti terus bikin berita dan dikirim ke redaksi, dari redaksi nanti akan diambil oleh, jadi yang kalau kayak saya kan ada di kantor gitu ya, nanti kita ambil penulis-penulis atau kalau bahasa editor mungkin ya, kalau kita penulis akan ngambil untuk ngedit beritanya, untuk ngecek apa sih namanya, misalkan angle-angle-nya, oh ini udah benar apa enggak gitu, atau angle-nya dipertajam lagi, lebih bagus lagi, diubah lagi, terus menyesuaikan karakter judul, karena kan kita kan ada batas karakter judul kan, nggak bisa panjang-panjang. Terus setelah itu pasti akan ngecek juga typo-typonya, baru setelah itu kita naikin. Ya, penulis itu yang akan naikin beritanya. Ada juga yang sifatnya kalau misalkan itu sangat-sangat urgent dan kita yang akan penulis yang akan bikin beritanya. Jadi dari lapangan reporter akan ngasih hasil mentahnya. Kita yang akan mengolah supaya itu lebih cepat lah ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak selalu yang di lapangan aja yang bikin berita, kita juga kadang-kadang ngebantu supaya itu lebih cepat gitu. Nah, khusus untuk penulisan tadi ada nggak standar misalnya untuk judul maksimal berapa kata atau minimal berapa kata, kemudian untuk body maksimal berapa kata atau berapa karakter begitu? Ya ada. Kalau di kami itu judul itu maksimal 75 karakter. Maksimal 75 karakter. Bahkan pernah dulu diperkecil hanya boleh 63 karakter. Karena untuk memperhatikan SEO kan. Tapi terus akhirnya dimundurin lagi sampai sekarang 75, 76 masih boleh. Terus kalau lead kita biasa 2 kalimat. Dan itu pun harus yang paling penting apa gitu yang ditonjolin di lead itu, dan tidak boleh kalimat langsung. Cuman standar Detik biasanya kayak gitu, lead dulu 2 kalimat yang paling penting apa, baru setelah itu biasanya sih nggak saklek sih, tapi biasanya yang kedua itu udah adalah kalimat langsung dari narasumber. Kalau itu sifatnya hard news. Nah kalau body sih ya biasanya standar seperti itu. Terus nanti biasanya kalau itu isu yang terus lagi berkembang, kita akan kasih background di bawahnya. Jadi update dari berita sebelumnya gitu. Jadi supaya kan kadang-kadang kan nggak semua pembaca kita ngikutin semua berita kan. Jadi mungkin ketika dia ngeklik itu dia belum ngerti berita sebelumnya yang terupdate apa. Makanya kita akan bantu dengan kita kasih background setelah berita kita tambahin berita sebelumnya, biasanya dengan 1 kalimat sebelumnya si ini gini, nanti baru dikasih tambahan kalimat langsung dari si narasumbernya kayak gitu. Terus biasanya kita juga ngasih baca juga supaya
di apa sih orang tertarik ngeklik berita-berita yang menarik sebelumnya. Terus ada hyperlink juga, ada jadi nanti supaya tahu kalau hyperlink nanti kita akan isi dengan tag dari isu tersebut gitu. Jadi memang nanti kalau orang mau nyari tinggal ngeklik itu aja, nanti isu dari situ, dari isu yang itu beritanya akan muncul dari kita klik yang hyperlink itu. Oke. Nah, ini baru pengantar teman-teman. Kesempatan Anda untuk langsung bertanya. Kita buka pertanyaan dulu untuk Mbak Elsa, baru nanti kita lanjut berikutnya ke Mbak Meli. Silakan untuk teman-teman yang sudah ikut di mata kuliah ini. Ada teman-teman juga dari S2. Jadi mahasiswa Pak Anton juga silakan manfaatkan kesempatan untuk kita bisa menggali pengalaman, pengetahuan dari dua narasumber kita. Langsung dibuka mute-nya dan silakan. Bea, silakan Bea, buka mute langsung. Halo Mbak Elsa. Halo. Kenal saya Retno, Mbak. Salam, halo Mbak Retno. Saya temannya Mas Boy, Mbak, teman kuliah. Dan iya, kebetulan saya sudah bekerja, Mbak, di hotel. Oh iya. Saya sih lebih ke praktis aja, Mbak. Kalau untuk kebutuhan hotel kan kadang kita sering Press release ya? untuk kayak gitu-gitu. Nah, itu bagaimana, Mbak? Apakah mudah atau apakah kita harus kayak barter kayak gitu loh, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Kalau memang gimana ya, kadang-kadang kan kebutuhan perusahaan sama kebutuhan kita jurnalis kan berbeda gitu kan ya. Ya, betul. Tapi memang ada saatnya ketika kita saling membantu lah, kita kan juga butuh berita gitu kan. Ya, betul sekali, Mbak. Kalau misalkan kayak perusahaan-perusahaan gitu ya kadang-kadang ada juga sih kita ngambil gitu ya, walaupun tergantung isunya juga kayak apa. Kalau misalkan isunya menarik ya mungkin bisa kita, kayak misalkan kadang suka ada CSR kayak gitu-gitu kan kalau di perusahaan-perusahaan. Kalau emang itu menarik sih biasanya kadang-kadang diambil juga gitu Mbak. Yang penting kalau menurut aku ya bagaimana perusahaan, bagaimana humas meng-create atau cari tema atau topik semenarik mungkin. Jadi nggak cuman standar kayak perusahaan ini bikin launching kayak begini, tapi kan ya itu kan flat banget ya, Mbak. Iya, terlalu bahasa mungkin standar aja gitu loh, tapi bisa cari yang menarik. Dan itu berlaku nggak cuma untuk perusahaan aja, kadang-kadang kayak instansi gitu ya, TNI, Polri, kadang-kadang kita kasih saran lah gitu, Bang kalau bikin jangan cuma bagi-bagi sembako aja dong gitu, tapi apalah yang lebih menarik gitu kan, kita bisa cari angle-nya. Jadi kita bikin beritanya nggak kayak humas banget, karena kan kita kan tetap beda kan, betul, berita sama ya memang sih kita sadar humas emang butuh untuk branding, Mbak. Iya, branding kayak gitu, tapi gimana caranya biar ketemu supaya jurnalis juga punya angle yang menarik gitu. Iya, betul. Kayak misalkan kayak perusahaan gitu ya, misalkan gandeng orang gitu, yang orang itu ternyata ada hubungannya dengan brandingnya perusahaan itu, tapi bisa diambil dari sisi human interest-nya. Gitu kan masih kita ada news value-nya jadi lebih banyak dibandingin kita, kecuali kalau perusahaan itu kerjasama gitu ya sama kantor beritanya, pasti akan beda lagi kayak gitu. Iya, betul. Jadi kayak edukasinya juga ada ya, Mbak, value-nya, ya, kontennya itu juga harus diperhatikan ya. Iya, kontennya dan menarik untuk dibaca ya paling penting. Iya sih, kan? Betul, Mbak. Berarti masih ada kesempatan ya, Mbak. Iya. Cari konten semenarik mungkin lah kalau menurut aku sih kayak gitu. Boleh. Nanti kalau kita ada event yang kira-kira value-nya untuk edukasi masyarakat juga, nanti kita akan coba hubungi Mbak Elsa ya. Nanti saya minta nomornya ya, Mbak. Oh iya, di Jogja tuh kami ada biro. Nanti mungkin nanti coba kontak aja ke aku nanti. Ini juga salah satu penulisnya alumni Atmajaya juga, namanya Dita. Oh gitu. Ya, tapi bisa kontak dengan saya nanti, Mbak Retno. Ya. Oke, Mas Boy. Nanti aku kenalin sama PR-ku soalnya.
Oke, siap. Ah, ah. Oke. Terima kasih Mbak Elsa, saya lebih ke praktis saja. Mas Boy, terima Ya. kasih dan teman-teman Ya. semua ya. Oke, next silakan. Ini praktisi, jadi Mbak Retno ngomongnya praktis. Nah. Silakan teman-teman yang tidak praktis. Tadi Bea, raise hand, silakan Bea. Halo Bea. Ya, halo Mas, bisa dengar? Ya, bisa, Halo? bisa, silakan. Iya Mbak, jadi saya mau tanya, kalau terkait anak magang di Detik itu, apakah pressure-nya juga sama dengan jurnalis Detik? Terus habis itu kalau misalnya kita magang di sana, apakah kita juga diajarin template nulis di Detik gimana? Terus habis itu pembuatan video gimana? Atau kita harus belajar sendiri? Itu aja. Oke. Ini Kalau praktis juga berbicara ini. pressure pasti sama. Karena ketika magang kamu akan ditandemin sama wartawan. Pertama pasti ditandemin dulu nih sama wartawan yang emang wartawan Detiknya gitu kan. Ya pertama mungkin awal-awalnya merhatiin dulu, ngelihat dulu gitu kayak apa gitu. Tapi nanti ketika misalkan sudah dilepas atau memang disuruh ya kamu tetap ya sama kayak kita wartawan gitu juga. Pressure-nya juga sama gitu. Terus apalagi tadi akan di mana aja. Tergantung kamu nanti magangnya di mana karena kan kita ada kanal ada banyak kan. Kalau di news ya kamu akan sekitar beritanya adalah berita nasional, politik, hukum, peristiwa. Tapi kalau nanti misalkan kamu mau fokus ke video, ya lebih baik kamu ke kanal 20 detik kayak gitu. Karena kan fokusnya akan berbeda-beda kayak gitu. Oke. Tadi ada diajari template dan sebagainya apa enggak? Oh ya sorry, template. Biasanya sih kalau anak magang awal-awal belum boleh nulis ya. Oke. Sama sih kayak kita anak baru juga awal-awal tuh belum boleh nulis. Paling cuman kamu dikasih apa sih namanya? Oke, wawancara si ini, dititipin ini, narsumnya siapa. Kalau udah nanti laporan. Di Detik tuh ada istilahnya laporan. Saya lupa tadi ngasih tahu. Jadi untuk anak baru gitu atau biasanya kalau tadi kan kita aku ngasih taunya cuman kita ngetik doang gitu kan yang di kantor gitu dikasih berita mentah terus ngetik. Nah, ada juga yang namanya sistemnya laporan. Itu jadi kita ditelepon sama yang di kantor sama penulis gitu ditelepon, ayo laporannya apa, peristiwanya apa, kejadiannya kayak gimana, seperti apa. Itu nanti akan tanyain sama penulis dan dilaporkan oleh wartawan yang di lapangan. Nanti kayak mungkin reporter radio ya. Kayak reporter radio ditanyain studio gitu. Betul gitu kan. Tapi nanti mungkin akan dilengkapin, oh ini ada rekamannya kayak gini Mbak. Ya udah transkrip dari rekamannya itu dikirim ke kita setelah laporannya itu selesai. Nanti akan dikemas oleh penulis menjadi sebuah berita, akan di-veri kalau kita bahasanya oleh editor, jadi yang lebih di atasnya lagi, biasanya redaktur-redaktur gitu, oke tolong di-veriin. Baru setelah udah di-veri, baru kita naikkan, kayak gitu. Nah, template-nya ya pasti otomatis, kalau magang pasti kan akan menyesuaikan, kan akan melihat seperti apa sih standar berita di Detik gitu kan, karena kan beda-beda. Kalau sepengetahuan aku ya di media yang lain mungkin masih boleh tanggal dilihat gitu. Walaupun kadang-kadang di Detik juga masih ada juga tuh yang lolos kayak gitu. Sebenarnya sih kalau standarnya kayak tanggal gitu tuh dilihat itu nggak boleh kayak gitu. Pasti akan menyesuaikan lah, template pasti akan diajarin sama ya belajarnya secara nggak langsung gitu loh karena sudah menjadi tugas kita nanti tugas kamu gini nanti kan dirimu juga akan belajar gitu otomatis. Ya. Kayak gitu. Gimana Bea? Ada tambahan Bea? Udah, oke, siap. Ya. Makasih Mbak. Baik, di belakang Bea silakan langsung buka mute. Di sini tempat saya hujan nih. Ayo. Dan berkah Mas Boy. Puasa-puasa nih. Sangat membantu. Ada di belakang Bea? Kedengaran nggak ya ini? Halo. Oke, mungkin sambil nunggu, mungkin pertanyaan dari saya, Mbak
Ini Ya, selama work from home gimana Detik? ya, memang semuanya work from home sekarang, Detik. Nggak ada yang di lapangan. Ada yang di lapangan. Terus nggak ada yang di kantor juga. Dulu kan awalnya sempat sih 2 hari harus masuk di kantor gitu. Tapi sekarang benar-benar udah di kantor. Sekarang ya koordinasinya di grup, pakai WA. Kita kan memang ada grup redaksi gitu kan. Dari situ aja sih koordinasinya. Dan biasanya kalau misalkan sifatnya peristiwa, kita telepon, by phone aja gitu kan. Terus kebanyakan sih ya kita ngelihat TV atau siaran apa sih YouTube kayak gini juga, Zoom gini juga, kita manfaatin semuanya lah untuk bisa ngedapetin berita karena emang udah nggak boleh lagi ke lapangan kan. Kalau kayak kita gini misalkan di email redaksi gitu biasanya kalau di kantor kan misalkan aku ambil beritanya Elsa ya gitu atau aku ambil beritanya si A ya kayak gitu kan biasanya pakai lisan kan sekarang ya di grup jadi jadi aku ambil berita ini aku ambil berita itu terus oke, ini ada berita ada transkrip mentahan oke aku garap yang ini ya gitu aja jadi di grup aja kayak gitu. Terus ya sifat untuk kita itu by phone aja sih biasanya kalau ada yang peristiwa ya. Kalau yang sifatnya kayak BNPB gitu kan update tiap hari ya kita ikutin ya. Nanti siapa yang garap ini, siapa yang garap itu udah ada bagian-bagiannya sendiri, dibagilah gitu. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya, berkomentar? Halo Pak Boy. Kalau saya keras. Pak Boy. Ya, silakan langsung buka mute-nya. Oh iya, Pak, ini Shirley Pak, halo. Shirley, silakan. Oh iya, baik Mbak Elsa, saya Shirley dari Magister Ilmu Komunikasi. Mau Ini di kelas ini. Iya, saya nggak tahu. Mau tanya untuk apa namanya kontrol redaksi karena Detik kan seperti yang Mbak bilang harus cepat dan akurat. Nah, bagaimana kontrol redaksi akan berita-berita dari wartawan tersebut? Terus seberapa besar sih toleransi atas error-error yang dilakukan oleh wartawan di lapangan? Seperti itu. Oke. Kalau kontrol redaksi itu dari kita ya, biasanya makanya standar kita kan harus ada rekaman sekarang. Jadi itu untuk memudahkan karena Detik itu sering banget digugat ke Dewan Pers sama Narsum sama yang kayak gitu deh. Makanya kenapa rekaman itu sangat penting banget supaya kalau ada apa-apa kita udah punya pegangan dari rekaman itu gitu. Terus kontrolnya lagi biasanya kan yang udah di kantor biasanya itu kan sudah lebih senior. Misalkan ada anak-anak kita misalkan ya katakanlah bohong atau cari alasan, kita biasanya udah lebih tahu, udah lebih ngerti karena kita udah pernah ngalamin juga. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan, aduh sorry bang, ininya habis atau apalah, kadang-kadang alasan anak-anak kan banyak aja kan. Kadang-kadang kelihatan lah kalau anak itu bohong atau enggak itu kelihatan. Karena kita sendiri udah pernah ngerasain, ini nggak masuk akal nih, misalkan alasannya kayak gitu. Karena kayaknya di sana banyak colokan deh, misalkan dia alasannya baterainya habis gitu kan. Di mana? Lo liputan di mana emang ya? Misalkan di Mabes atau di mana, di sana banyak colokan kok alasannya kayak gitu, kayak gitulah. Nah terus toleransi, kalau memang itu sifat, jadi aku gimana ya, kalau itu sifatnya tidak fatal sih, biasanya kita diomelin biasa, atau misalkan kita kurang cepat, atau misalkan tulisan kita banyak typo, atau mungkin tulisan kita nggak sesuai standar lah kayak gitu, itu biasanya diomelin biasa. Tapi kalau udah sampai itu misalkan menyangkut salah makna gitu dari berita, itu biasanya bisa sampai dipanggil lah ke kantor kayak gitu. Ada tahap-tahapnya lah yang kayak gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Makasih Mbak. Ya, sama-sama.
Baik, di belakang Sherly apakah masih ada? Kalau tidak kita ke Mbak Meli, supaya kita punya variasi materi yang agak berbeda ini ya. Ada di belakang Sherly? Yaudah Mbak Meli langsung ya. Oke, Kita akan kedengaran suaranya? mendengar. Ya, kedengaran. Kedengaran ya, oke. Terus, selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak. Iya, jadi hari ini nggak beda sama Elsa. Kalau Elsa cerita aja, saya mau presentasi aja ya, tapi cuma sedikit aja slide-nya. Oke, boleh silakan. Presentasi ini untuk ini aja sih, melihat inti dari pekerjaan untuk pengelolaan sosial media. Saya share screen dulu ya. Apa udah kelihatan? Ya. Ya. Lanjut. Bagaimana menyampaikan berita menjadi konten di media sosial. Oke, jadi ini saya langsung dari summary dulu. Ada 5 poin nanti yang akan saya sampaikan. Intinya adalah untuk pengelolaan di sosial media itu ada Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lain sebagainya, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi memang kita perlu ada 5 angka ini supaya kita nggak sia-sia juga ketika meng-share sebuah berita yang sudah dikerjakan oleh timnya Elsa tadi. Jadi saya melanjutkan ketika berita itu sampai di sosial media. Yang pertama, harus tahu dulu KPI-nya di sosial media itu apa. Karena tadi balik lagi sosial media itu banyak, kita harus tahu dulu kita bakal main di mana, terus apa tujuan main di situ, istilahnya gitu. Ada 3 diketahui untuk keberadaan kita di sosial media. Ada traffic itu seberapa banyak orang masuk dari sosial media ke website kita. Engagement, seberapa banyak sih orang merespon artikel yang kita share di sosial media. Terus branding adalah gimana sih presentasi kita di sosial media di mata membaca. Terus platformnya apa? Nah, platformnya banyak, ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ada TikTok, ada podcast dan macam-macam. Nah, hari ini saya cuma share di 3 platform yang menjadi platform utama yang dipergunakan oleh Detikcom untuk nge-share di sosial media. Adapun untuk KPI-nya nanti ditentukan sama masing-masing dari platform yang kita gunakan. Terus yang kedua, setelah kita tahu tujuan dan kita akan main di mana, di sini kan membaca usianya berapa, lokasinya di mana, SES kalau perlu. Kenapa perlu itu? Itu untuk menyesuaikan dengan isi dari artikel yang kita jadiin konten di sosial media. Terus yang ketiga adalah pengemasan dan proses upload. Ini adalah basically bagaimana caranya dari berita yang sudah jadi nih, kita bicara berita yang udah jadi dulu, yang sudah dibuat sama Elsa dan tim, itu tampil di sosial media. Pertama dari ada berita, nanti ada produksi dan pengemasan. Pengemasan itu bisa link kita tambahin UTM. UTM itu gunanya untuk tahu ini link datangnya dari mana. Bisa dari Facebook, bisa dari Twitter, atau dari Instagram. Terus captioning-nya nanti buku seperti apa. Kalau dia foto, fotonya mau diapain? Mau diedit lagi atau mau di naik mentah? Kalau dia video udah jadi, ini videonya mau diupload jam berapa misalnya? Atau enggak videonya ini kita masih mau potong lagi apa? Cukup video yang penuh ini. Kita masukin nanti di mana? Kalau grafis dari berita itu biasanya kan kata-kata ya, kata-kata gitu. Biasanya di beberapa platform kayak Instagram, Twitter, atau Facebook juga banyak orang yang lihat visual biasanya. Jadi kalau misalnya berita dijadiin visual, dijadiin gambar, itu biasanya lebih menarik orang untuk nge-like atau nge-share dibandingin hanya kata-kata aja. Tuh. Begitu udah jadi, nanti baru kita masukin di tools atau content management system yang kita punya. Habis itu baru dipikirin nih, ini mau langsung ditaruh atau kita schedule. Untuk berita-berita yang sifatnya running, hard news, breaking news, itu udah pasti langsung. Jadi mungkin 1 menit Elsa dan tim naikin, menit berikutnya teman-teman udah bisa temukan itu di sosial media. Itu karena memang dia sifatnya breaking news yang kita langsung naikin dari CMS. Tapi kalau misalnya itu memang bisa di schedule, cari misalnya pembaca
yang paling banyak pembacanya pada hari itu, misalnya prime time-nya jam berapa gitu. Itu bisa kayak gitu untuk kita schedule. Habis itu jadi berita. Jadi artikel lah itu di sosial media hasilnya. Begitu udah selesai proses upload, jangan lupa kita juga perlu analisa hasil. Ini hasilnya sesuai sama nomor 1 apa enggak nih. Misalnya nih, di Facebook kita pasti cari traffic. Ini trafficnya udah oke belum nih dengan pengemasan seperti ini? Apa enggak? Apa kita perlu ganti jadi engagement atau segala macam. Selanjutkan ke strategi konten yang berhasil. Kalau di Detik, kita udah coba berbagai macam strategi sih. Saya udah megang sosial media itu 3 tahun. Social media konten Detik 3 tahun. Jadi kita udah tahu dari awal kita strategi begini, oh ternyata trafficnya nggak bagus nih. Begitu berikutnya strategi begini, oh ya oke, bagus nih. Ya, ini berarti ini yang lanjut. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi butuh yang keempat, memang butuh ada analisa begitu sudah dilakukan dan melanjutkan strategi. Berikutnya saya mau kasih contoh aja. Ini di Facebook, Detik.com itu punya 4,9 juta fans dan 5 juta followers. Kayak gimana sih gaya bahasa di Detik ketika kita menyampaikan berita? Ini ada beberapa macam-macam. Komunikasinya formal untuk berita hard news. KPI utama yang tadi saya bilang nomor 1 adalah traffic. 90% traffic, engagement 10%. Target pembacanya kita sesuai juga dengan anggota ya, membernya Facebook paling banyak tuh di usia 23 sampai 35 tahun. Kita juga ada berita lifestyle, bisa lebih casual, dan isinya tuh apa sih yang kita share. Kalau lihat dari Sarah Jarum Jam sebelah kanan, paling kanan nih ada yang contoh kita nge-share berita yang sifatnya untuk traffic. Tuh. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa itu untuk traffic ya? Pandemi virus corona. Berita dampak. Tahu nggak? Mas Boy tahu nggak Mas Boy? Yang paling sebelah kanan, paling kanan atas nih. Pandemi virus corona itu mana negara yang paling terimpact? Ada saya kasih tau deh. Karena kamu harus klik untuk tahu jawabannya itu untuk traffic ya. Terus di bawah ada ini kita juga di Detik.com kita punya kolom ya, di Detik News kita punya kolom. Jadi untuk masukin opini kita, kalau teman-teman punya artikel, kebetulan kita setiap Rabu punya mimbar mahasiswa. Kalau teman-teman punya artikel, punya kemampuan buat nulis, punya kemampuan nulis, bisa ngirim ke Detik.com. Nanti selain di Detik.com, yang terpilih juga kita bisa munculin ke Facebooknya Detik.com. Jadi untuk engagement di situ. Nah sebelah kiri ada foto dengan captioning seperti itu. Berikut momennya terakhir, ini adalah untuk engagement juga. Jadi ini ada beberapa bentuk content delivery yang kita lakukan di Facebook. Terus ini di Twitter, kita punya 15,9 juta followers. Ini mungkin media terbanyak ya di Indonesia. Hampir 16 juta. Kita komunikasi juga formal. Untuk berita hard news, bisa lebih casual untuk berita lifestyle. KPI yang utamanya hampir sama kayak Facebook ya, yaitu traffic diikuti engagement. Target pembacanya ini bisa lebih mudah lagi, 1835 dengan variasi bisa berupa grafis dan thread utas tingkat kekinian. Jadi untuk Twitter, kita lihat akhir-akhirnya dia mulai banyak ada inovasi ya dalam content delivery. Dia setahu ini, dia bisa ini, gitu. Salah satunya adalah dia bisa utas atau thread. Di mana satu berita ini sebenarnya sebelah kanan bisa dilihat itu satu berita yang running di Detik.com soal seseorang yang hidup memprihatinkan ya sampai bertahun-tahun, akhirnya ditemukan oleh seorang relawan, dimandiin, dirawat, itu ditemukan ada tikus banget, kecoa di rambutnya dia. Itu jadi benar-benar humanis, cerita yang humanis, bagus sekali, yang baca banyak. Dan ini kita sampaikan lagi di Twitter dengan format yang agak beda sedikit gitu. Kita bikin semacam thread, jadi ada beberapa postingan sampai 10 kalau nggak salah, 10 atau 15 postingan yang intinya kita menceritakan ini ceritanya kayak gini. Tujuannya untuk engagement. Terus yang sebelah kiri kita juga ada data kasus virus corona, setiap hari ada update ya. Biasanya Pak Yuri jam 3 atau jam 4 itu ada update. Dia ngomong ya, ini pertambahan segini, yang meninggal segini, yang sembuh segini. Itu kita jadiin di sosial media supaya lebih menarik dalam bentuk grafik. Ada grafik kenaikan jumlah dan grafik
kasus baru. Dan diharapkan orang-orang yang baca dari sosial media ya bisa lihat secara utuh sih info yang ada pada hari itu diberikan oleh Pak Yuri. Ini untuk Instagram cukup menarik ya karena dia salah satu platform yang menurut kita sangat banyak update-annya, macam-macam lah dia. Bisa sebulan mungkin beberapa fitur baru. Apalagi tuh kalau misalnya teman-teman pada main Instagram semua ya, anak-anak muda nih. Ada filter baru lah, ada fitur baru apa, ada macam-macam lah. Ada Instagram Stories bisa dibikin, ada pollingnya, dibikin macam-macam. Jadi dia untuk engagement dia sangat memberikan ruang untuk itu. Makanya di sana kita lebih banyak engagement dibandingin traffic dan branding. Kenapa juga lebih banyak engagement? Karena dia ketika di feeds nggak bisa link langsung diklik ya. Nggak bisa langsung diklik, jadi dia harus diarahin dulu ke bio-nya atau ke Instagram Stories-nya kayak gitu. Jadi memang ada sedikit berbeda dengan yang dua platform sebelumnya untuk KPI-nya. Demikian juga dengan target di sini sebenarnya bisa lebih mudah lagi ya, karena anak-anak SMP mungkin juga udah main Instagram gitu. Tapi saat ini kita target di 18 anak-anak masih SMA ya sampai 35. Lebih mendingan pada visual, infografis, video, dan pemanfaatan IG Stories dan IGTV. Nah, ini bisa dilihat di sebelah bawahnya profil itu ada pimret kami Mas Alvito Dianova dengan Pak Sandiaga. Beberapa hari yang lalu mereka IG live bicara soal kiat pengusaha untuk apa ya, hidup di antara pandemi corona ini gitu. Lumayan responnya cukup bagus. Terus yang sebelah kanan itu ada yang namanya branding. Nah, branding ini terkait dengan Detik tuh lagi punya campaign apa sih gitu. Sebelum kita tunda mudik, kita juga ada campaign jaga jarak dulu. Ini sesuai dengan kita sebenarnya lihat sih kalau untuk campaign, itu bukan bagian saya, tapi di bagian brand communications. Tapi dia salah satunya adalah mainnya selain di website, main di sosial media juga. Jadi itu juga bagian dari yang kita bantu untuk up dari sisi konten gitu. Sebenarnya yang di atas ini ada profil, bisa dilihat mungkin dibandingin sama Twitter dan Facebook, kita punya konten yang jauh lebih beragam, kayak ada komiknya, ada quote, paling kanan, atau yang di tengah kita ada gambarnya. Kalau itu grafik, kita masukin grafik. Jadi memang kalau di Instagram itu orang suka lihat visual, karena foto dan itu yang gede itu adalah foto dan video dan segala macam. Orang lebih senang visual dibandingin tulisan doang. Jadi itu yang kita berikan. Nah, gimana dengan hasil result? Tadi saya bilang di bulan Maret tanggal 1 sampai 30 traffic Detik.com yang berasal dari media sosial itu sekitar 20,33%. Jadi kalau misalnya traffic Detik.com per hari itu 7 juta gitu, ya sekitar 1,4 sampai 1,5 itu datang dari media sosial. Itulah kenapa kita masih fokus di traffic untuk media sosial ya dibandingin ada engagement dan brandingnya. Gitu aja sih kira-kira Pak Mas Boy. Ini saya cuma kasih quote aja terakhir, jangan berhenti belajar ya, karena kehidupan tidak akan pernah berhenti memberikan pelajaran gitu. Michael Josephson. Yes. Terima kasih. Oke, ini barang baru dan mungkin menarik. Teman-teman milenial ini, teman-teman mahasiswa. Teman-teman milenial. Silakan, apakah ada yang ingin jadi konten apa Mbak? Kalau ini namanya apa kalau teman-teman di bagian sosmed ini? Social media content delivery officer gitu. Kita belakangnya officer, Mas. Officer. Oke. Nah, jadi kita langsung buka aja tanya jawab. Iya ya. Silakan raise hand atau langsung buka mute. Halo. Kalau belum ada, mungkin ini Mbak, krunya berapa di tim sosmed? Kita ada 9. Itu masing-masing pembagiannya seperti apa? Apakah ada nggak sebagian misalnya? Ada bagiannya. Jadi untuk yang content delivery, yang mendelivery konten itu yang tadi saya bilang, itu ada sekitar 7 orang
7 orang. Terus satu adalah strategisnya, dia yang mikirin untuk pengemasan, biasanya dia banyak mikirin untuk pengemasannya. Dua orang yang untuk mikirin pengemasan. Sisanya adalah content delivery. Kalau posisinya ini under apa ya? Terpisah Itu dengan under redaksi langsung. Oh, jadi kalau misalnya dari struktur ada Pemret, di bawahnya ada, kalau saya langsung ya, kebetulan langsung ke Pemret. Kalau Pemret di bawahnya tuh dia ada bagian-bagian, ada kanal-kanal kayak kanalnya Elsa, Detik News, Detik Health, Detik Hot, dan lain-lain. Kalau saya dari Pemret langsung ke social media engagement dan delivery itu. Jadi bukan di Korkomnya ya? Bukan, Korkom itu beda lagi, karena yang tadi yang saya bilang branding, urusannya brand communications, itu mereka. Jadi kalau kita lebih terlibat ke konten, delivery kontennya. Karena mungkin media lain beberapa itu kok ini masih rasanya rasa Korkom. Ya, masuknya ke Korkom ya. Kalau kita dari 3 tahun yang lalu saya pegang, itu dia udah masuk ke bawah redaksi. Kayak gitu. Tapi tetap mengikuti ini ya, artinya teman-teman sosmed tanda petik hanya lebih mengolah gitu ya. Mengolah apa yang sebenarnya ada juga yang ngambil sendiri ya, cuman itu untuk konten-konten yang sifatnya kreatif, kayak ada namanya BTW gitu, program video BTW. Jadi di situ kita yang syuting, kita yang konsep videonya, dan kita yang juga ada editingnya di situ, dan ada delivernya di situ. BTW itu video ringan sih, video ringan yang video how to, kayak video info gitu, video informasi how to. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang udah follow belum? Mas Boy udah follow belum? Detikcom. Udah ya, mantap. Kalau misalnya pernah follow, udah follow Detikcom, mungkin pernah lihat. Bentar ya, saya lihat. Itu salah satu konten yang kita bikin. Cuman emang kebanyakan adalah kita delivery, lebih ke delivery-nya, karena kalau untuk yang bikin sendiri belum sampai ke situ sih. Nih ya, misalnya ini ya, saya share lagi ya, bentar. Ini buat ini kita yang bikin. Gimana dari satu berita itu kita jadiin video kreatif kayak gini. Oke, berarti masih memungkinkan untuk bikin konten-konten yang mungkin nggak langsung berhubungan dengan, atau bukan? Ya, jadi kita memang kalau untuk di sosial media, seperti tadi saya bilang, ini buat Instagram ya, buat 18 sama 35 tahun yang mungkin di Detik 18 tahun itu beritanya nggak terlalu kemakan ya. Saya mungkin Elsa bisa nggak terlalu, memang belum pembaca Detik, belum mayoritasnya belum di angka 18 tahun. Nah, tapi konten yang seperti ini, dengan kita sudah ada pembaca 18 tahun, ini kemakan. Gitu. Yang lihat 217.000. Jadi gede. Ya. Ini konten yang mungkin kalau di Detik nggak terlalu kemakan ya, karena pembacanya beda. Jadi betul-betul kita harus ngerti, menyesuaikan betul dengan target. Ya, betul. Makanya itu tadi Pak, yang sempat saya bilang adalah itu gunanya kita lihat analisa hasil yang sudah kita jalankan. Kita juga bisa lihat insight kan, di situ ada insight pembacanya berapa, terus kayak usianya berapa, dia datangnya dari mana, mungkin misalnya gini ya, pembaca kita yang banyak dari Jabodetabek gitu, Jakarta dan segala macam, tapi kita nggak bisa menggunakan kata gue gitu di sapaan, di captioning kita gitu.
Karena ya pembaca kita ada juga dari Jogja gitu, dari Solo, dari Bali gitu ada. Mungkin yang nggak familiar dengan gue, makanya saya, kamu tetap dipakai di situ. Jadi intinya sih itulah gunanya kita ngelihat insight. Oke. Ya, di sini hujan sudah berhenti. Sekarang giliran teman-teman yang ikut kuliah. Ini 40-an. Ini bukan kuliah Banyak ya, Pak, saya. Iya, silakan. Terutama teman-teman S2 ini. Kalau di sini baru mulai hujan ya, Cok. Ya, bagi-bagi hujannya. Ya, silakan. Siapa nih? Di sini nggak hujan. Edi. Ya, saya Edi, Pak. Silakan. Saya Edi dari mahasiswa MIK. Ya. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu ketika membaca detik.com, katakanlah berita internasional itu kan, itu kadang-kadang tuh dikutip dari kantor berita luar negeri ya, dari CNBC, dari Channel News Asia, dari CGTN, dari Xinhua dan segala macamnya itu. Apakah ketika melansir atau mengutip itu tuh udah ada izin terlebih dahulu nih? Ada perjanjian terlebih dahulu sehingga kemudian dalam pendapatan iklan itu bisa dibagi-bagi dengan kantor berita luar negeri ini. Itu pertanyaan pertama. Lalu kedua, terkait dengan bahwa jurnalis itu bukan hanya sekedar juru ketik ya, tapi kemudian mengedukasi masyarakat juga itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan sejauh mana detik.com itu menggunakan kaidah bahasa Indonesia? Kebetulan sekarang saya sedang meneliti tentang detik.com, tesis saya gitu, dan kebetulan di dalam detik.com tuh saya temukan tuh ada tuh satu paragraf dan satu kalimat hanya sepotong-sepotong, lalu kemudian penggunaan istilah kata dokter dan dokter itu kadang-kadang bertabrakan. Ada dokter disebut dokter, ada dokter disebut dokter gitu. Itu ada kesalahan-kesalahan kecil yang kemudian beberapa kali terjadi. Itu sejauh mana, apakah kemudian detik.com itu punya kaidah penulisan tersendiri nih dalam penulisan berita-berita itu? Itu saja, terima kasih. Oke. Elsa? Iya. Oke. Kalau yang internasional, kami memang ada kerjasamanya. Kami kerjasama sama ABC, Reuters, saya lupa deh masih atau enggak. AFP gitu. AFP ya, kerjasama gitu. Terus CNN, karena juga kebetulan CNN Indonesianya kan kita satu grup juga kan. Tapi memang dari sebelumnya memang kita udah kerjasama. Cuman kayak Channel News Asia kayak gitu-gitu ada beberapa yang kita nggak kerjasama tapi bisa kita kutip. Asalkan itu berita kayak peristiwa lah ya, nggak yang kita langganan. Biasanya kadang-kadang kan kita ada beberapa kayak ABC gitu, beritanya dia masuk di kanal kita, karena itu kan menguntungkan mereka juga kan, secara clickbait kan. Oh iya. Ya, dia kan pasti kan akan mendapatkan keuntungan dari pembaca kita juga gitu. Saya lupa ada beberapa kalau nggak salah yang kerjasamanya lagi sudah berganti gitu ya. Itu mungkin redaktur internasional saya yang ingat gitu. Cuman biasanya kita akan dikasih tahu yang boleh kita ambil dari sini gitu. Jadi memang nggak sembarangan sih kita untuk mengutip berita dari luar negeri gitu. Terus kalau secara kerjasamanya, bagaimana bentuk kerjasamanya saya kurang ngerti karena kebetulan itu bukan dia saya, itu kan internasional dan biasanya mungkin kalau redaktur internasional mungkin akan mengerti gitu ya, cuman sama tim bisnisnya seperti apa, cuman kalau saya nggak ngerti karena itu saya nggak jarang sekali saya bikin berita internasional, biasanya kalau piket malam aja sih itu dan itu pun kalau yang penting-penting aja kayak gitu. Terus kalau kaidah penulisan kami itu punya redaktur bahasa. Jadi setiap kali misalkan berita kami habis naik, nanti akan dicek sama tim bahasa. Ya mungkin kalau kadang-kadang ada 1-2 yang miss, mungkin kelewat gitu. Terus dari pertama sih pasti kan mereka akan ngecek penulisan jadi kan dari reporternya nih. Reporternya kan akan ngirim berita ke redaksi. Dari redaksi, itu kan sudah melalui filter lagi sama penulisnya kan. Penulisnya itu yang ambil beritanya nih, editornya nih. Itu udah ada filter lagi sebenarnya kan di situ bahwa, oh tulisan yang ini salah. Penulisan seperti ini salah gitu. Cuman mungkin nanti ada miss lagi, itu yang adalah tugasnya tim bahasa yang untuk mengecek
selain tulisannya, bahasanya, atau kadang-kadang typo juga itu kadang-kadang diperbaiki oleh tim bahasa seperti itu. Kalau mungkin memang ada beberapa 1-2 miss berarti ya ada kelewat itu kayak gitu, Mas. Kalau ada kesalahan-kesalahan itu ada nggak semacam sanksi, peringatan, dan yang kena siapa itu, Mbak? Dulu tergantung sih, Mas. Kadang-kadang kalau dari reporter nih, kalau dari reporter mungkin mereka kalau kenanya fatal biasanya kalau di judul gitu ya. Kadang-kadang ya, tapi kita cuma bisa ngasih peringatan, jangan kayak gini lagi ya, jangan ulangin lagi ya, paling kayak gitu. Atau terus kayak misalnya, yang paling sering ditemukan adalah jurnalis yang tidak nggak ngerti kayak penulisan di yang dipisah tuh seperti mana, yang digabung sama yang dipisah tuh seperti apa, itu sering banyak banget yang salah lah kayak gitu. Itu sampai harus kita ingetin terus lah kadang-kadang kayak gitu. Makanya aku bilang kadang-kadang belajar penulisan itu nggak bisa juga otodidak gitu loh. Harus emang mengerti banget lah, kayak kamu ngerti nggak kalau di yang dipisah atau di yang digabung tuh kayak apa? Nggak ngerti gitu. Jadi ya cuma feeling aja. Nah, itu kalau mahasiswa belum beres ya nanti akibatnya ke sana ya. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Itulah yang membedakan kenapa aku bilang tadi bahwa akan berbeda kalau kamu emang ngerti basic penulisan atau kamu ngerti basic jurnalistik kayak apa, sama kamu yang memang otodidak, itu pasti beda banget lah. Kelihatan lah secara kualitas pastinya kayak gitu. Walaupun yang enggak juga yang mungkin bisa menulis walaupun bukan jurnalis juga ada kayak gitu. Yang penting sih seberapa kita mau belajarnya aja lah kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah lewat dari sanksi, misalkan kayak kita juga kadang-kadang kena, kalau dulu bahkan pernah ada yang saking karena sering banyaknya typo ya, ya udah nanti denda kayak gitu dulu, pernah ada kayak gitu-gitu. Terus pernah juga ada yang tim redaksi, ya udah kalau typonya sampai parah di judul beliin gorengan, kadang-kadang kalau di kantor ya kayak gitu, maksudnya bikin buat sambil jangan sampai deh kita salah, jadi kita harus benar-benar ngecek teliti banget berkali-kali. Tapi kan kita kan juga kadang-kadang terkendala dengan masalah kecepatan kan, kadang-kadang kayak begitulah ya, ada beberapa 1-2 yang miss, emang kita akui lah ya, memang sering terjadi kayak gitu juga gitu. Kalau di sosmed gimana, Mbak, terkait dengan bahasa, terkait dengan typo? Kalau typo ya, kalau typo ya kalau bisa diedit. Kalau misalnya nggak bisa diedit, ya dihapus. Kalau kayak di Twitter kan nggak bisa diedit tuh, dihapus dan dinaikin lagi yang baru dengan berita barunya. Kalau kayak di Instagram bisa diedit. Tergantung platformnya sih. Oke. Untuk jadi proses revisi seperti apa? Ini ketika misalnya, bahkan mungkin kalau yang salah bukan hanya typo tapi data. Oh ya, kalau sifatnya data, kayak gimana ya? Maksudnya itu salah makna. Kalau di kami kan nggak boleh ngapus berita. Jadi ya kita harus minta maaf, harus gentle. Makanya ada disclaimer nanti di bawah, misalkan redaksi mengganti judul karena apa alasannya. Kalau memang ternyata alasannya karena kesalahan dari kita gitu ya, kita akan bilang itu karena kesalahan redaksi. Tapi dan kita akan minta maaf pasti di situ. Terus kalau memang itu ternyata salahnya adalah salah si narsum, ya kita akan jelaskan bahwa narasumber mengganti pernyataannya atau apa kayak gitu. Cuman kalau misalkan sifatnya nggak urgent, nggak kayak gitu sih, ya kita edit aja biasa, nggak apa-apa kayak gitu. Kayak misalkan mungkin salah kayak typo, salah huruf aja gitu, kita ganti aja nggak masalah. Yang akan pakai updating yang harus minta maaf biasanya bersifat data memang sih. Oke, gimana Bro, Bung Edi? Ya. Oh, terkait paragraf, apakah detik.com punya kaidah tersendiri paragraf? Paragraf itu berapa kalimat sih? Oh. Kalau paragraf seperti yang aku bilang tadi, kalau lead kita biasanya 2 kalimat. Dan itu yang paling terpenting dari isi dari berita kita saat itu gitu. Apa? Nah, terus yang kedua biasanya paragraf untuk kalimat langsung.
Tapi tidak saklek ya kalau kayak gitu. Tapi rata-rata kita tuh kalau satu paragraf itu 2 atau 3 kalimat. Rata-rata kayak gitu. Dan memang sih sebisa mungkin memang jangan panjang-panjang gitu. Karena kalau misalkan kepanjangan orang akan bosen untuk nge-scrollnya kayak begitu. Maka sekarang kita memberlakukan juga tuh page break. Jadinya ada 2 halaman, tapi juga nggak kalau bisa sih jangan banyak-banyak juga kayak gitu. Orang akan bosen kan kalau Ya, untuk terbung, baca. Beda lah kita dengan tersambung. koran yang memang bacanya berbeda gitu sama online. Ya mungkin karena juga pembaca online itu kan bukan pembaca laptop atau pembaca komputer, bro. Jadi pembacanya dari gadget. Jadi kalau panjang-panjang itu nggak enak, nggak nyaman. Mungkin Ya. itu jawabannya. Oh ya, lalu pertanyaan terakhir satu lagi, Mbak. Sejauh yang saya telusuri itu, detik.com itu cenderung untuk, katakanlah one boot site. Cenderung untuk dari satu narasumber lalu kemudian dijadikan berita gitu. Apakah memang cenderung untuk itu? Cenderung untuk tidak perlu two both site atau multi both sites gitu? Biasanya kalau cover both site di berita selanjutnya. Oh Biasanya. ya, oke. Kecuali Update-nya kalau ya. kita bikin round up ya. Karena kan kita kan online itu kan kecepatannya kan. Kecuali kalau kamu kayak kita punya Detik X itu memang kayak berita in-depth-nya gitu ya, kayak apa sih penelusuran khusus kayak gitu, berita-berita khusus itu kayak Detik X, kayak majalahnya lah ya, itu dia akan banyak narsum. Di kita kadang-kadang juga bisa sih 2-3 narsum, tapi itu tertentu lah kayak gitu. Memang biasanya kita cuma 1 narsum. Nanti untuk cover both site-nya, biasanya nanti di berita berikutnya. Si orang itu akan kita mintain tanggapan. Biasanya kalau itu terkait dengan tuduhan atau tudingan, pasti harus ada cover both site-nya. Tapi di berita yang berikutnya, kayak gitu. Nanti akan dijadiin satu, seperti yang aku bilang tadi, di berita round up. Jadi akan digabungkan di situ. Oh ya, terima kasih. Oke. Di belakang Bung Edi, silakan. Halo, yang lain tolong pasang badannya. Pak Boy, Yuk, saya silakan. lagi, Shirley. Ya. Ya, saya ada 3 pertanyaan untuk Mbak Meli sama Mbak Elsa. Saya ke Mbak Meli dulu untuk sosial medianya. Apakah Detik juga mengandalkan pendapatan dari iklan melalui sosial medianya Detik? Terus untuk kontennya, apakah juga terkadang Detik pakai boost gitu untuk engagement-nya? Dan untuk Mbak Elsa, kalau untuk artikel opini bagaimana Mbak, itu ketentuannya bagaimana? Kalau misalnya kita pengen masukin, apakah ada batasan paragraf seperti itu? Terima kasih. Oke. Coba dulu Mbak Elsa atau Mbak Meli. Mbak Meli dulu aja Saya ya. dulu kali ya. Ya, silakan. Apakah kita mencari iklan ya, Detik.com? Untuk iklan ada, kita cari juga, dijual ya maksudnya. Kalau Mbak Shirley tadi ya, Mbak Shirley sekalian, kalau ada tagar ads misalnya di Instagram Feeds ya, ada tagar ads, itu berarti iklan. Dan itu memang ada dijual slot untuk ditaruh di feeds Instagram misalnya. Seperti itu. Atau dia bentuknya adalah activity, kayak sekarang kita lagi jalan dengan Rexona nih, di Detik Sport, dia bikin filter Instagram yang main bola gitu, itu dijual juga. Itu bentuknya activity juga ada. Terus misalnya kita cuma ngabarin dia punya acara nih, klien punya acara, ditaruh di tempat kita, jadi kayak semacam posternya dia juga ada. Jadi ada beberapa macam iklan. Sementara kalau di social medianya sendiri, kita paling di YouTube itu kita ada AdSense juga, buka AdSense. Kalau untuk boost, iklan ada di Facebook, boost iklan, karena Instagram itu satu grup dengan Facebook, jadi biasanya Facebook sama Instagram barengan dia. Tapi kita untuk boost iklan hanya di 2 platform itu aja. Itu sih Mbak Shirley. Oke. Dari Elsa? Terima kasih Mbak Meli. Ya, sama-sama. Kalau untuk kolom, kebetulan itu juga beda desk sama aku, beda kanal. Tapi mereka punya, di sana ada redaktur sendiri,
Kalau di kita Mas Mumu namanya. Kalau untuk standar penulisan secara detailnya aku kurang tahu. Cuman biasanya sih kalau yang aku suka ngelihat kadang-kadang suka dikirim ke redaksi gitu. Kita tuh akan si pengirim ya udah nulis artikelnya aja ke Mas Mumu itu. Nanti apakah akan di editnya seperti apa mungkin akan disesuaikan dengan standar penulisan di kita kayak gitu. Tapi kalau biasanya sih kadang-kadang sudah ada kolumnis yang udah di Detik udah biasa gitu ya. Ada juga tapi beberapa yang tokoh-tokoh kadang-kadang juga kadang kirim gitu, kadang penulis. Nah, apakah standar kalau misalkan dari di luar tokoh dan di luar kolumnisnya Detik itu aku terus terang kurang ngerti gitu. Ada redakturnya sendiri Mas Mumu itu yang akan ngurusin seperti itu. Cuman kadang-kadang banyak juga sih yang kirim ke redaksi. Ntar kadang-kadang juga ada yang di-share ke Mas Mumu kayak gitu. Tapi aku mau nyobain mungkin bisa di Detik News ada kolom itu ya? Iya, ada itu bisa langsung ngisi di situ sih Mbak. Di situ ada term and condition-nya kalau nggak salah. Di tag kolom itu. Makasih ya, Itu ada kalau kirim tulisan di situ ada term and condition-nya. Bisa dibaca. Terima kasih. Ya. Bisa dilihat di chat. Di chat. Di situ dia ada khusus berapa panjangnya. Oh iya, ini. Baik. Selamat penulis ya. Selamat menulis. Ini selain yang teman-teman S1 baru ada Bea. Ayo yang lain aktifkan kamera biar saya tahu kalian tidur atau. Saya mau bertanya Pak. Harta, silakan Mbak Harta. Iya, nyambung pertanyaan Mbak Siki Sherly tadi. Pendapatan iklan ya. Kalau di tengah pandemi ini, apakah berpengaruh pendapatan iklan di Detik.com? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk Mbak Elsa, itu kalau satu hari, reporter itu punya tanggung jawab berapa judul berita yang harus dimuat. Dan kalau misalnya memang ada tandem, apakah tandemnya itu untuk reporter baru, atau yang magang, atau gimana? Tematika tandem. Terima kasih. Oke. Mbak Mel? Siapa tadi namanya? Arta. Mbak Arta ya? Arta Mbak. Uang. Pendapatan iklan ngaruh nggak? Wah ini kalau detailnya betul bukan bagian saya juga ya Mbak. Cuman kalau misalnya kita lihat secara sekilas gitu, Ramadan ini lumayan banyak sih ya iklan di Detik.com gitu. Baik itu di website-nya maupun untuk sosial media. Tapi kalau untuk sosial media mungkin lebih banyak dia nempel di konten kita, misalnya konten A nih nanti ini ditempel sponsored by Telkomsel misalnya, konten B ditempel sponsored by BRI misalnya kayak gitu. Nanti ya mungkin baru hari keempat ya, ini minggu kedua mungkin akan kelihatan, tapi sih kalau persisnya saya nggak tahu gitu. Oke, Elsa? Kalau di Detik itu nggak ada sih ya standar sehari harus berapa berita. Kalau dulu sih kalau toko di lapangan kadang teman suka cerita kayak di Occasion itu teman pernah cerita 14 apa 12 gitu standar mereka nulis beritanya gitu. Kalau di kami nggak ada sih standar karena menyesuaikan juga dengan agenda apa yang kita liput gitu. Ya kalau lagi banyak bisa puluhan juga kita bikin berita gitu kan. Tapi kalau memang di lokasi itu memang tidak ada berita kan kita juga nggak bisa maksain kan harus untuk bikin berita segitu banyak. Kalau dulu kayak saya pengalaman, saya pernah liputan di depan rumahnya Megawati itu 12 jam saya nungguin di depan rumahnya. Ya saya cuma nulis satu berita karena nggak ada apa-apa. Cuman bikin berita pantauan mobil ini aja sih yang datang atau apa, karena nggak ada tokoh-tokoh lain yang datang. 12 jam saya di depan rumahnya di pinggir jalan, cuma satu berita itu aja yang saya bikin dalam sehari. Karena kita nggak bisa maksain juga, kalau emang nggak ada berita, masa mau kita bikin berita juga kan nggak mungkin gitu. Walaupun biasanya tuh kadang-kadang
tergantung dari korlip kita ya. Kalau misalkan memang ya udah kamu tetap harus di sana walaupun gak ada berita untuk jaga-jaga gitu kan. Ya udah mau gak mau kita di sana nungguin. Tapi kalau ternyata dianggap oh udah nggak terlalu urgent deh di sana, nanti kamu pindah lagi kayak gitu. Nah itu nyesuaiin juga beritanya ada berapa kayak gitu. Jadi nggak ada standar berita yang harus kita bikin berapa. Kadang juga kan dibantuin juga sama yang di kantor kan. Kalau misalkan di sana dia cuma sendiri, beritanya banyak dan banyak yang penting-penting. Nah itu akan di-share juga sama yang di kantor. Penulis akan bantuin reporter di lapangan untuk bikin beritanya atas nama si reporter gitu. Walaupun nanti di bawah di kodenya gitu akan ketahuan siapa yang nulis berita, siapa yang edit itu ketahuan nanti gitu. Terus soal tandem nggak harus yang magang sih. Kadang kalau ada peristiwa besar itu bisa nggak cuma satu reporter aja yang di sana. Misalkan kayak ada sidang tahunan di DPR gitu kan. Itu nggak mungkin satu orang. Itu kita bisa minimal 3, kadang 5, kadang 7 orang kayak gitu, dan nanti akan dibagi, oke, kamu yang istana, biasanya kamu akan megang presiden gitu, wapres gitu. Kalau tokoh-tokoh besar itu akan dipegang sendiri. Ntar ada yang kamu tugasnya nanti yang perintil-perintil ya gitu, misalkan ada doorstop tokoh-tokoh yang lainnya kayak gitu. Jadi nggak selalu yang tandem itu cuman ketika pas magang, enggak. Kadang-kadang kita juga yang emang reporter jurnalisnya di Detik langsung keluar banyak gitu dalam satu agenda, itu sering terjadi. Bisa di agenda-agenda besar kayak gitu. Mbak, kalau gitu ada nggak khusus reporter yang memang stay di kantor, yang memang dia ada target satu hari itu wajib nulis sekian berita gitu. Beda dengan reporter yang memang terjun ke lapangan, kayak yang Mbak bilang kalau misalnya dalam satu peristiwa mungkin cuma satu gitu, udah nungguin 12 jam untuk memaksimalkan pencapaian target berita itu satu harinya. Enggak sih, karena kalau di kantor itu yang udah di kantor itu hampir semuanya itu penulis. Jadi yang sudah emang yang udah ditugasin untuk di kantor. Biasanya kayak gitu deh, yang asret, terus sudah yang redaktur, udah yang kayak gitu, terus penulis-penulis yang mungkin udah nggak di lapangan gitu. Ya kadang-kadang ada sih yang di lapangan diperbantukan. Biasanya yang dianggap sudah bagus itu akan dibantu di kantor gitu, walaupun kadang-kadang mereka sesekali masih terjun ke lapangan gitu. Dulu kan saya juga kayak gitu. Jadi kan ada penyesuaiannya kan, dari mulai di lapangan, terus kita piket malam kayak gitu, terus mulai sering ke kantor, terus sampai akhirnya diputuskan bahwa kamu udah stay di kantor terus gitu kan. Ada tahapannya. Ada juga kita di kantor tuh beberapa temen gitu ya, ada tim memang yang bikin berita, biasanya riset kayak gitu ada, tapi dia nggak ada standar harus berapa enggak sih, pasti akan nanti dikasih ini yang lagi isunya lagi menarik, ini nih tolong kayak gitu, ada sendiri timnya yang kayak begitu. Cuman kayaknya nggak ada standar deh setahu saya. Ya udah dibikin mengalir aja kayak begitu. Oke, makasih Mbak Elsa. Sama-sama. Mbak Merly. Ya. Mas Boy, gak ada suaranya. Mas, suaranya masih di mute. Sorry. Saya melanjutkan, tadi ada istilah penulis, ada reporter. Nah, itu bedanya apa? Kalau penulis itu biasanya udah bisa ngedit berita. Editor. Jadi, ya berarti ya? Ya, editor. Kalau biasanya udah piket dulu, kita di awalnya pasti akan dikasih tahu, kamu bisa untuk piket malam kan ada 2 nih. Kalau dulu itu untuk yang piket malam reporter sama piket malam penulis. Penulis itu jadi kayak editornya gitu kan. Nah nanti reporter ini akan misalkan kamu mulai besok mulai piket malam ya gitu. Nah itu juga akan diajarin juga kan sama kita, mulai gimana standar ngedit berita, gimana naikin berita di CMS yang kayak gitu. Tapi secara keputusan angle akan ada di penulis malam. Kalau di piket malam ya kita akan belajar dari situ awalnya. Lalu nanti sedikit demi sedikit ketika kalau kita udah jadi penulis malam, udah otomatis akan sering di kantor. Walaupun beberapa juga masih tetap
di lapangan, cuman biasanya itu untuk di pos-pos yang tertentu lah, pos-pos kayak istana, DPR, kayak gitu-gitu. Nah, ada juga kadang-kadang yang udah ya udah kamu udah di kantor terus gitu sebagai penulis gitu. Ada juga nanti kamu ngurusin apa, terus bantu ngambil email, karena kan email itu kan banyak banget tuh. Nah, itu akan tugasnya penulis juga akan ada di situ. Jadi nggak cuma sekedar kayak misalkan sesuai desk. Kalau aku kan dulu kan di asret politik gitu, biasanya ngambil politik semua gitu, tapi kadang-kadang sekarang kita udah sapu jagat aja karena dalam kondisi kayak gini kan ngebantuin semua kalau sekarang kayak gitu modelnya. Oke. Baik, silakan kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan lain teman-teman S1? Yang tidak mengaktifkan videonya, tolong diaktifkan biar saya tahu ngapain kamu. Ayo. Mas, saya mau tanya. Siapa nih? Berta. Oke, silakan Berta. Saya mau tanya sama Mbak Melianti terkait iklan itu, Mbak. Itu nanti tuh alur iklannya tuh gimana dan ada nggak sih kriteria khusus untuk penerimaan iklannya? Terima kasih. Silakan, Mbak. Alur dan kriteria ya. Biasanya kalau iklan itu kita ada bagian lagi. Jadi kalau dari saya kan sisi konten ya. Sisi konten, terus ada tadi saya sempat sebut brand communications, dia lebih ke branding Detikcom secara keseluruhan, jadi konten-konten yang hubungan dengan branding, campaign. Satu lagi ada namanya brand activation. Nah, brand activation ini adalah istilahnya perpanjangan tangannya klien. Biasanya ada beberapa konten yang tergantung dari permintaannya klien apa. Misalnya dia hard sell. Hard sell tuh misalnya dia jualan sirup, dia jualan sirup. Gambar kontennya ya gambar ada gelas dituang sirup gitu dengan copywritingnya yang hard sell banget. Itu biasanya naikin brand communication dengan materi yang udah ada dari si klien. Terus ada juga yang sifatnya agak soft sell. Misalnya ini kontennya konten kayak berita gitu ya, kontennya kayak berita, tapi sebenarnya konten CSR. Kayak misalnya sudah muncul nih, dia bagi-bagi masker, gitu. Itu sebenarnya konten berita, tapi dia CSR. Itu bisa juga setelah jadi beritanya, ketika diturun di sosial media, antara dua nih, klien kepengennya dia placement sebagai konten yang hard sell atau dia soft sell. Nanti akan ditentukan sama captioning. Kalau misalnya dia kontennya hard sell, berarti yang naikin lagi-lagi brand activation. Kalau dia memang soft sell, yang sifatnya memang itu adalah kita memberitahukan ke pembaca bahwa ini ada CSR dari perusahaan, gini, yang sifatnya sangat soft sell, itu biasanya baru dari tim saya, konten. Tapi beritanya sudah dibikin sebelumnya, tergantung dari kesepakatan klien. Gitu kira-kira. Kalau untuk iklan yang sifatnya kayak tadi AdSense, itu dari YouTube ya, biasanya udah diaktifin karena kita juga udah berhak untuk aktifin iklan AdSense ya untuk konten-konten kita. Gitu sih kira-kira. Oke. Cukup? Satu lagi kalau untuk term and condition ini lagi-lagi tergantung kliennya ya, pintanya seperti apa tadi. Oke Mbak, terima kasih. Ya. Baik, di belakang Bernadetta. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Mirna. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apakah media Detik ini mengikuti tren clickbait? Yang kalau menurut saya sih, ketika ada isu hangat itu harus cepat-cepat bikin, cepat-cepat tayangin berita gitu. Atau sebagai media yang lebih mengutamakan harus dianalisis dulu ini benar nggak, harus dalam-dalamnya isunya harus jelas dan tepat. Gimana Mbak? Terima kasih. Ini nanya ke, mungkin Elsa juga bisa bantu jawab kali ya? Bisa.
Ini soal clickbait. apakah detik clickbait enggak? Nah, sebenarnya saya balik lagi nanya nih ke Mirna nih. Pernah Apakah baca ada yang nggak? salah dengan clickbait? Apakah ada yang salah dengan clickbait ya? Karena gitu. Jadi balik-balik. Kalau dari sisi sosial media ya kita tergantung berita ini. Kebutuhannya setiap media itu kan dia punya kepentingan bisnis juga ya. Sebenarnya bisnis itu apa dia? Kita kan dalam hal ini konten ya traffic. Gimana cara kita dapat traffic? Ya kita harus bikin orang penasaran dong supaya orang ngeklik gitu kan. Intinya sih seperti itu. Kalau menurut saya yang penting adalah itu beritanya tidak bohong, ya kan? Tidak salah, tidak palsu gitu istilahnya. Selama kita memang menyampaikan yang betul, tidak palsu, beritanya bukan hal yang palsu, itu meluruskan misalnya ada hoax nih. Setahu saya kalau untuk Detik, ya cover both side. Ketika ada yang viral nih, banyak banget sekarang kan yang viral ya. Ketika ada yang viral, kita nggak langsung turunin viral ini, tapi kita masih menunggu juga jawaban dari yang viral itu apa. Misalnya, kayak kemarin ada kasus yang ada 2 anak, dia katanya positif corona dari bapaknya. Dibilangnya kan viralnya kan itu di Tangerang ya, kalau nggak salah ya. Terus akhirnya bikinlah sama Detik dikonfirmasi ke pihak-pihak, ternyata bukan di Tangerang, di Cilengsi gitu. Tapi kontennya memang benar bahwa ada anak yang dievakuasi karena dia positif corona dari bapaknya. Jadi gitu sih. Mungkin Elsa udah. Betul Mbak, udah benar seperti yang dijelaskan Mbak. Ya kira kayak gitu sih. Jadi kita otomatis ya gimana ya, namanya kita perusahaan kan pasti kan tetap ada lah ya, pasti kita cari untuk menghidupi pegawai dan lainnya, pastilah Pak memikirkan clickbait itu udah pasti gitu kan. Cuman kan balik lagi tugas kita tuh apa sih gitu kan, berita kan yang memberikan informasi kepada masyarakat kan, yang paling utama kan tujuannya itu. Dan sejauh yang saya jalani sampai saat ini sih itu yang dilakukan Detik gitu kan. Kalau misal pun ada kayak seperti yang dibilang Mbak Meli tadi, comot bikin berita lagi viral gini enggak, pasti kita akan konfirmasi dulu ke pihak-pihak terkait gitu. Terus misal pun itu kan kadang-kadang videonya punya orang gitu ya, kita pasti akan izin dulu, kita akan nge-direct message kah atau apalah, kita gimana caranya untuk meminta izin, atau misalkan nama videonya itu boleh nggak sih kita beritain dari sini. Ada standar kita untuk bikin berita model yang viral-viral kayak gitu pasti ada gitu. Tapi kalaupun misalkan itu memang viralnya udah broadcast nih, ya kita akan tanya ke pihak yang terkait. Kadang polisi, kadang TNI, ya macam-macam tergantung dari viralnya itu seperti apa. Nanti kita akan nanya ke pihak-pihak yang terkait dengan keviralan itu, konten dari isi yang viral itu sendiri kayak gitu. Baik Mbak, makasih. Mungkin yang bikin penasaran, gimana cara bikin berita yang clickbait? Clickbaitnya seperti apa sih? Clickbait itu biasanya bikin penasaran ya. Gimana sih itu? Nah, kadang-kadang karena kita main di judul. Itulah kenapa makanya ada standar kita nggak bisa langsung jadi penulis gitu kan. Karena pasti akan dilihat dulu dari kantor, oh anak ini bisa ngerti angle, anak ini tahu bikin judul gitu kan. Kalau bikin judul bikin orang penasaran gitu. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga sih, walau pengen bikin penasaran tapi hilang konteks kan juga nggak bagus gitu kan. Ternyata cuman coba apa jawabannya klik di sini gitu kan, ya nggak oke juga untuk jadi sebuah berita. Itu biasanya sih kita main di judul atau untuk bikin orang penasaran kayak begitu. Jadilah clickbait nanti. Seperti itu. Oke, gimana Mbak Mirna? Iya Pak, cukup. Cukup, baik. Iya. Di belakang Mbak Mirna masih ada? Ayo. Brian, biasanya Brian bertanya. Ada? Wah, ini kayaknya tidak ada lagi nih. Baik, ini sudah cukup banyak yang sudah dibagikan oleh dua narasumber kita, Mbak Elsa dan Mbak Meli.
Oke, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir, khususnya untuk teman-teman mahasiswa yang masih berjuang. Apa ya? Kalau menurut saya sih jangan sia-siain lah kalau di kampus apa yang diajarin gitu itu akan jadi modal banget nanti deh ketika di lapangan gitu kan. Terus sama tetap semangat aja, maksudnya ketika nanti kalian sudah memasuki dunia pekerjaan gitu kan pasti beda nih ya rasanya sama sekarang jadi mahasiswa. Tapi ketika misalkan ada hal-hal yang dirasa nggak enak ya jangan putus asa gitu. Terus jangan juga pernah ngerasa kita seperti yang paling bisa gitu, itulah yang paling utama. Kadang-kadang juga aku sih kalau sama teman-teman junior gitu pasti aku selalu akan bilang kita sama-sama belajar lah ya gitu, nggak selamanya yang senior itu ngerti atau betul selalu gitu kan nggak juga gitu. Jadi kita sama-sama berproses, nikmatilah apa yang menjadi pekerjaan kita sekarang, semangat terus aja lah kalau saya sih pesannya gitu. Oke. Sama jangan lupa sering-sering baca berita supaya tahu isu-isu yang lagi berkembang seperti apa, karena itu jadi modal utama untuk jadi seorang jurnalis. Kalau kita nggak ngerti isu, kita mati isu gitu juga nanti mau nanya ke narasumber nggak ngerti apa yang mau ditanyain kayak gitu. Baik, Mbak Meli mungkin. Apa ya? Mungkin nambahin aja sih dari Elsa. Bener kalau teman-teman kuliahnya jurnalistik dan memang tertarik jadi wartawan nantinya. Dasar-dasarnya itu dikuasain juga, kayak bahasa Indonesia itu walaupun kayak sederhana gitu kelihatannya, tapi sebenarnya itu akan sangat kepake sampai berikut-berikutnya kalau kamu mau jadi jurnalis. Terus juga tadi Elsa bilang banyak baca berita, lihat sosial medianya baca beritanya juga gitu. Itu juga penting, penguasaan isu. Sama ya dinikmati aja sih kuliahnya tuh dinikmatin, dan mungkin praktek juga perlu nanti pada akhirnya, karena balik lagi kalau misalnya di kampus itu kita cuma belajar doang nih juga nggak bagus sih gitu. Kalau misalnya di kampus tuh cuma belajar aja di kelas aja itu juga nggak bagus, karena biasanya perusahaan-perusahaan sekarang juga lihat ekstrakurikuler nih anak ngapain aja dulu waktu di kampus, apakah dia pernah ikut kegiatan ini, pernah aktif di sini. Jadi harus seimbang juga sih antara di kampus dengan yang untuk pengalamannya, karena dunia kerja itu mungkin nggak banyak kali ya yang benar-benar dari nol, kamu diajarin dari nol begini lah caranya, begini. Jadi benar-benar ada juga paling nggak dengan terus itu akan bantu banget sih untuk diterima kerjanya nantinya gitu. Kalau misalnya memang berencana untuk kayaknya nggak pengen jadi jurnalis deh, percayalah bahwa ilmu-ilmu yang dasar-dasar saya juga dulu divisi gitu, untuk berikutnya, untuk dimanapun kamu nanti akan berada atau bekerja. Oke. Begitu Bapak. Terima kasih Mbak Meli dan Mbak Elsa atas sharingnya, atas ilmunya sudah berbagi dengan kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Baik-baik kita untuk Mbak Elsa dan Mbak Meli. Terima kasih. Oke, terima kasih.